apabila kita tidak bersyukur terhadap keberkahan yang diberikan di negeri ini, apa akan diazab seperti yang disebutkan dalam Quran surat Saba ayat 15 sampai 16. Ya, coba dibaca ayatnya. Surat Saba nomor surat 34 ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal kulu mir rizqi mir rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijannataihim jannataini zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'im min sidrin qalil. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik atau nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sider. Ya, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba di kediaman-kediaman mereka itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa negeri Saba itu dulunya makmur. Ya, dulunya makmur. Hasil buminya luar biasa. Dalam ayat itu dijelaskan oleh Allah bahwa negeri Saba itu dulu digambarkan oleh Allah seperti 2 kebun. Jadi memiliki 2 kebun dari kanan dan kiri. Ini adalah gambaran secara umum bahwa negeri itu subur, makmur. Nah, kesuburan negeri itu adalah tanda dari kekuasaan Allah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kemudian diperintahkan oleh Allah, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhanmu. Jadi 2 kebun itu dari kanan dan kiri itu murni karena kemurahan Allah. Kemurahan Allah, maka makanlah. Semua sudah ditundukkan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah, dan setelah kita diciptakan Allah juga sudah tundukkan ma fis samawati wa ma fil ard wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an. Semua yang di langit, semua yang di bumi sudah ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Itu sebagai tanda kekuasaan Allah, termasuk kebun yang ada di negeri Saba. Jadi betul-betul subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Ya. Kemudian diperintah untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan. Washkurulah, bersyukurlah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang sudah Allah anugerahkan, dengan mentaati ketentuan-ketentuan Allah. Bukankah negerimu itu sudah dijadikan Allah sebagai negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu itu Maha Pengampun? Kenapa tidak mau bersyukur? Kenapa tidak mau tunduk patuh kepada Allah yang telah memberikan kesuburan dan kemakmuran kepada negerimu? Kenapa kamu tidak mau bersyukur? Apa yang terjadi? Diperintah untuk bersyukur, malah kufur, fa'aradu, berpaling.
tidak mau mengikuti perintah Allah, malah justru mengkufuri nikmat-nikmat Allah, sombong, berpaling dari kebenaran, berpaling dari ketentuan-ketentuan Allah. Maka kesudahannya bagaimana? Tatkala mereka berpaling, penduduk Sabah itu berpaling, fa'arsalna alaihim sailal arimi, maka kami kirim kepada negeri tersebut banjir yang sangat besar. Nah, kemudian banjir itu memporak-porandakan kebun-kebun tadi, ya, kesuburannya berubah. Banjir menghancurkan kesuburan 2 kebun tadi. Wa baddalnahum bi jannataihim jannataini dawatai aqlin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Yang awalnya 2 kebun yang makmur dari kanan kiri negeri tersebut, kemudian karena kekufuran, karena berpaling dari ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, maka Allah kirimkan banjir yang begitu besar sehingga kebun yang subur dilenyapkan oleh Allah, diganti dengan tanaman-tanaman yang buahnya pahit, zawatai ukulin khamtin, diganti oleh Allah dengan tanaman-tanaman yang buahnya pahit, wa aslin, dan tanaman atau pohon asal, yaitu pohon cemara itu, dan sedikit dari pohon bidara yang awalnya subur, hasil buminya melimpah karena pertaniannya begitu subur, begitu makmur, hasilnya melimpah ruah, namun diperintah untuk bersyukur malah kufur, semuanya itu dilenyapkan oleh Allah, diganti dengan tanaman-tanaman yang buahnya pahit, kemudian diganti dengan pohon cemara dan sedikit pohon bidara. Nah, negeri kita ini negeri yang makmur, negeri yang subur. Kalau kita berlaku sama, diperintah oleh Allah untuk tunduk patuh kepada Allah, justru kita malah mengkufuri, menentang ayat-ayat Allah, maka bisa jadi tidak menutup kemungkinan kita akan merasakan hal yang sama. Na'udzubillah. Nah, Allah sudah memberikan ciri bagaimana sebuah negeri itu akan dihancurkan oleh Allah. Cirinya itu sudah Allah jelaskan. Nah, kita sebagai umat sekarang ini, generasi sekarang ini, itu harus hati-hati. Apa yang diabadikan oleh Allah terkait umat-umat yang dahulunya diberi nikmat oleh Allah kemudian dihancurkan oleh Allah, itu insya Allah akan selalu berulang. Coba diingat kembali Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 16 dan 17 itu. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 16 dan 17. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Coba diperhatikan ini artinya. Ini Allah memberikan ciri atau tanda-tanda sebuah negeri yang akan mengalami kehancuran karena tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Nah, kalau negeri kita sama berlaku kekufuran kepada Allah, ya kita akan termasuk dalam ayat ini. Karena ini tanda ciri yang sangat-sangat jelas yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa mengambil ibrahnya. Coba. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu.
maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Mari Bapak Ibu kita perhatikan sama-sama ayat ini. Ayat itu Allah buka dengan huruf idza. Idza itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya berarti jika atau apabila. Kalau kita rasakan dengan rasa bahasa Indonesia yang namanya jika atau apabila, itu hanya sebatas kita temui artinya, maknanya bisa iya, bisa tidak, kan begitu. Namun ini tidak berlaku dalam bahasa Al-Quran. Apabila, jika, itu kalau bahasa Al-Quran sudah punya maknanya masing-masing. Ada yang ditunjuk dengan Al-Quran, dengan idza, atau lau, atau in, itu maknanya sudah berbeda-beda. Namun jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maknanya sama, yaitu apabila atau jika. Kita lihat jika dalam ayat ini ternyata Allah tunjukkan dengan kata idza, apabila, jika. Idza itu di dalam bahasa Al-Quran tidak Allah sebutkan kecuali untuk menunjukkan satu peristiwa yang pasti terjadi. Satu peristiwa yang sudah terjadi atau yang belum terjadi namun terjadinya adalah satu kepastian. Makanya bisa kita dapatkan tatkala Allah berbicara menjelaskan tentang ayat-ayat kiamat, itu hampir semuanya dimulai dengan idza. Padahal kiamat itu belum terjadi. Namun Allah tidak ngendika in waqa'atil waqi'ah, tidak. Kalau in itu bisa iya, bisa tidak. Padahal kiamat sesuatu yang pasti terjadi. Maka Allah tunjukkan dengan idza, idza waqa'atil waqi'ah. Allah tidak ngendika in zulzilatil ardu zilzalaha, tidak. Kalau itu digunakan in maka bisa iya, bisa tidak. Artinya kiamat bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Namun dalam ayat itu Allah tunjukkan dengan kata idza, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza syamsu kuwirat, idza samaun fatarat, idza kan itu menunjukkan satu peristiwa yang sudah terjadi atau akan terjadi, namun terjadinya merupakan satu kepastian. Itu Allah tunjuk dengan kata idza. Seperti dalam ayat ini, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Dan jika kami hendak menghancurkan satu negeri, qaryatan nakiroh, jadi negeri manapun bisa hancur. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, tanpa alif lam, bukan al-qaryah namun qaryatan, nakiroh. Nakiroh sifatnya masih umum, sehingga bisa negeri manapun itu bisa hancur. Dengan catatan kalau apa yang menjadi perintah dari Allah itu dilanggar oleh penduduk negeri tersebut, tidak peduli tanpa kecuali negeri manapun itu akan Allah hancurkan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Dan jika kami hendak menghancurkan satu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah. Nah, mungkin kalau kita membaca terjemahan ini dalam benak kita,
akan terlintas, oh berarti hanya orang yang hidup mewah yang diperintahkan untuk taat. Sedang orang yang jauh dari kemewahan tidak mendapatkan, tidak termasuk dalam perintah ini. Mungkin akan begitu. Memang kata mutrof, kata mutrof itu makna asalnya adalah kemewahan, orang yang berfoya-foya dalam kemewahan. Namun kata ini kemudian mengalami perluasan makna. Yang awalnya sebatas orang yang berfoya-foya dalam kemewahan, namun sekarang ini makna ini mengalami perluasan. Sehingga mutrof tidak hanya identik dengan orang kaya yang berfoya-foya dalam kemewahannya, bermaksiat kepada Allah, bukan. Sekarang bisa kita saksikan, orang yang tidak mewah pun bahkan hidup di garis kefakiran, di garis kemiskinan, itu juga banyak yang durhaka kepada Allah. Tidak sedikit. Orang yang miskin juga banyak yang mabuk. Orang yang fakir juga banyak yang melakukan perzinahan. Sehingga mutrof tidak hanya sebatas dimaknai orang yang berfoya-foya dalam kemewahan saja, bukan. Ini mengalami perluasan makna. Berfoya-foya dalam kemaksiatan. Sehingga saat ini baik orang yang kaya, banyak yang berfoya-foya dalam kemaksiatan kepada Allah. Orang yang hidupnya juga pas-pasan, banyak yang berfoya-foya dalam kemaksiatan kepada Allah. Bahkan di negeri kita tidak sedikit orang yang hidup di garis kemiskinan pun juga berfoya-foya dalam kekufuran kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah. Jika sudah begini, yang harusnya taat kepada Allah, namun fafasaku fiha. Ya, ternyata penduduk negeri tersebut berbuat durhaka kepada Allah. Diperintah untuk taat, justru membangkang, durhaka. Diperintah untuk tunduk patuh kepada Allah, justru malah berpaling. Tidak peduli, acuh tak acuh dengan aturan-aturan Allah. Maka kata Allah, fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Maka jika sudah begitu, sudah sepantasnya berlaku bagi negeri tersebut perkataan kami, yaitu ketentuan Allah. Fadammarnaha tadmira. Maka kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya, tanpa sisa. Wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh yang sudah kami hancurkan karena tidak taat kepada Allah.